Aktivitas pelajar mulai dari SD, SMP, hingga SMA di Jawa Barat pada malam hari dibatasi. Berbagai reaksi menyeruak, ada yang menilai bisa meningkatkan disiplin dan menekan potensi bahaya. Namun ada juga yang mempertanyakan tujuan yang hendak dibidik dari aturan ini. Dan untuk membahasnya sudah bersama kami Abdullah Ubaid Matraji, selaku Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidik Indonesia. Selamat malam Pak Abdullah. Selamat malam, Pak, Kak. baik. Selamat malam. Pak Abdullah, ini kalau saya baca surat edarannya, ini ada beberapa poin-poin yang cukup menarik. Saya membaca ada kesan hanya menakut-nakuti begitu ya, karena ada poin terakhir soal pengecualian, yakni disebutkan pernyataannya adalah kondisi lainnya sepengetahuan orang tua dan wali. Jadi sebenarnya apakah memang aturan ataupun surat edaran ini tepat sasaran menurut Anda untuk bisa menekan potensi bahaya dan membangun kedisiplinan di kalangan pelajar di wilayah Jawa Barat? Iya, jadi kami eh, atas eh, kebijakan ini ya mendapat juga laporan dari masyarakat di mana pendekatan-pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah Jawa Barat, Gubernur Jawa Barat ini lebih bersifat represif ya. Jadi tujuan pendisiplinan dan seterusnya itu hanya menarget sasarannya adalah peserta didik, lalu ini ditakut-takuti dengan adanya sanksi, adanya hukuman, ya, sehingga kesadaran dari anak-anak, kesadaran dari murid itu belum tumbuh gitu. Jadi mereka tidak keluar malam itu karena takut dihukum, mereka malam-malam harus di rumah itu supaya tidak ditangkap oleh aparat dan seterusnya gitu. Tapi sebenarnya tujuannya kan nggak di situ gitu kan. Bagaimana peserta didik ini, murid-murid ini harus belajar kan gitu kan tujuan dari gubernur itu. Tapi ternyata ketika kesadaran untuk belajar, kesadaran untuk disiplin itu tidak dibangun dengan baik, yang terjadi adalah perilaku-perilaku represif yang dilakukan oleh aparat yang itu membuat dampak trauma kepada pelajar-pelajar ini gitu. Yang mestinya mereka diharapkan bisa belajar di rumah, tapi mereka di rumah pun tidak belajar. Tapi banyak juga laporan dari masyarakat justru mereka merasa sangat dibatasi untuk berkegiatan hal-hal yang positif di malam hari gitu. Kan mereka juga mengatakan tidak selalu bisa didampingi oleh orang tua atau didampingi oleh wali dalam berkegiatan di luar sekolah di malam hari gitu. Seringkali mereka tidak jauh dari rumah misalnya, atau mereka punya kegiatan ekstrakurikuler di malam hari, misal mereka ada yang latihan menari, belajar seni, belajar main band, belajar teater, dan mereka seringkali melakukan pada malam hari dan tidak didampingi oleh orang tua, dan mereka jadi terhenti semua kegiatan-kegiatan ini karena ada jam malam gitu. Jadi kalau tujuannya pendisiplinan tapi pendekatannya dengan pendekatan represif, ini justru kontraproduktif dengan tujuan kedisiplinan itu sendiri. Karena pendisiplinan tanpa proses penyadaran kepada peserta didik kenapa harus melakukan kedisiplinan ini, kemudian apa konsekuensinya kalau misalnya harus belajar pada malam hari ini dan seterusnya, itu ketika tidak ada pemahaman yang mendalam, kesadaran yang cukup kuat, maka anak-anak ini terjebak pada kedisiplinan atau patuh secara buta gitu ya, takut dengan hukuman, takut ditangkap aparat dan seterusnya gitu. Padahal ini semua adalah bagian dari proses pendidikan, dan menurut saya ruh dari pendidikan itu ya bagaimana memberikan pemahaman, kesadaran kepada anak-anak supaya mereka mengerti kenapa harus belajar, kenapa harus disiplin, bukan karena belajar harus ditakut-takuti atau disiplin itu harus ditakut-takuti gitu. Apalagi ini jelas-jelas mengganggu kegiatan anak-anak di malam hari, karena tidak bisa dialamatkan bahwa semua kegiatan malam hari itu negatif gitu ya. Dan sekali lagi, beberapa kali kebijakan yang dikeluarkan oleh Gubernur Jawa Barat ini selalu sasarannya adalah anak, yang dihukum adalah anak, targetnya adalah anak gitu. Padahal disiplin ya, hasil temuan
survei penilaian integritas yang baru saja dirilis oleh KPK beberapa bulan yang lalu, itu menunjukkan kenapa di sekolah itu kedisiplinannya sangat rendah sekali, kenapa pendidikan karakter soal integritas di sekolah itu rendah sekali. Itu bukan karena peserta didiknya, Mhm. tetapi karena ekosistem yang ada di sekolah itu sangat tidak disiplin, sangat tidak baik ya. Misalnya Mhm. ditemukan banyak guru yang juga datang terlambat ke sekolah dan itu disaksikan oleh peserta didik gitu. Sehingga menurut saya tidak bisa mengalamatkan apa kualitas pendidikan yang buruk misalnya atau ketidakdisiplinan di sekolah itu selalu dialamatkan kepada peserta didik. Jadi Oke. integritas sekolah yang buruk ya, hasil temuan survei penilaian integritas versi KPK itu tidak bisa dialamatkan ke peserta didik semua gitu. Jadi ada peran dinas pendidikan yang ternyata juga belum berperan secara optimal. Kemudian guru-guru yang mestinya menginspirasi, meneladani hal-hal yang baik justru tidak bisa dilihat oleh peserta didik di Jawa Barat. Sehingga banyak faktor yang melatar belakangi kenapa pendidikan karakter itu buruk di sekolah, pendisiplinan juga buruk di sekolah, integritas juga buruk di sekolah. Itu ditentukan oleh banyak faktor. Ada peran pimpinan sekolah, ada peran guru, ada peran dinas pendidikan. Mhm. Tetapi kenapa kesalahan-kesalahan itu dialamatkan ke peserta didik semua? Itu, Oke, Mas. baik, ini menarik Mas Abdullah, artinya berarti, mendidik dengan rasa takut justru tidak mendidik begitu ya. Nah, Anda sempat menyebutkan soal pendidikan karakter begitu ya. Saya mau spesifik bicara soal itu. Sebenarnya pendidikan karakter seperti apa yang harus ditanamkan lebih begitu misalnya secara holistik ya di, dunia pendidikan Indonesia kepada, peserta didik begitu kalau kita, fokus kepada peserta didik bukan kepada ekosistem yang tadi Mas Abdullah sampaikan. Karena sejauh ini kan, di kurikulum juga sudah ada pendidikan budi pekerti, kemudian juga ada guru BP yang terus, dalam tanda kutip membimbing anak-anak di sekolah begitu. Apa yang kurang dari pendidikan karakter Indonesia? Iya, jadi kenapa bisa kita katakan pemerintah punya program pendidikan karakter ini udah 10 tahun lebih ya, dengan integrasi ke kurikulum, ke bahan ajar dan seterusnya. Kenapa sampai kemudian temuan dari survei penilaian integritas itu tidak menunjukkan ada tren membaik dari Mhm. soal karakter di sekolah, integritas di sekolah. Jadi masalahnya yang pertama adalah pendidikan karakter di sekolah itu diceramahkan gitu ya. Jadi metode pembelajarannya itu diceramahkan gitu, sehingga belum bisa menginternalisasi, membentuk kesadaran, ada pemahaman peserta didik tentang kenapa harus melakukan ini dan kenapa tidak boleh melakukan itu gitu. Jadi semuanya hanya mendengarkan ceramah harus begini, harus begitu, tetapi peserta didik tidak diberikan teladan, tidak diberikan pembiasaan, tidak diberikan contoh-contoh yang baik yang itu didukung oleh ekosistem yang ada di Mmm. sekolah gitu ya. Sehingga pendidikan karakter ini hanya berhenti di buku bacaan, hanya berhenti di ceramah-ceramah di sekolah, tetapi justru perilaku-perilaku yang tidak berintegritas, perilaku-perilaku yang tidak disiplin, perilaku-perilaku yang melanggar aturan itu justru yang tampak. Sehingga misalnya kasus bullying, kekerasan seksual itu hal yang tiap hari itu bisa terjadi di sekolah yang ada di Indonesia ya. Berdasarkan data pemantauan jaringan pemantau pendidikan Indonesia, tren angka kekerasan di sekolah setiap tahun itu selalu naik dan salah satu tiga aktor terbesar salah satunya adalah pendidik dan tenaga kependidikan. Artinya ini koreksi kita bersama bagaimana guru misalnya, kemudian pimpinan sekolah dan dinas pendidikan yang mestinya menjadi contoh, menjadi teladan bagi anak-anak, ternyata justru yang dicontohkan adalah ketidakdisiplinan, perilaku yang tidak berintegritas, bahkan banyak juga yang terlibat dalam penyelewengan dana-dana pendidikan. Kemudian yang kedua, selain soal tadi metodenya yang bermasalah dan Mhm. juga praktek keseharian yang bermasalah, selanjutnya adalah ternyata kenapa ini gagal di sekolah. Jadi penerapan pendidikan karakter di sekolah, di mayoritas sekolah itu diterapkan dengan ancaman dan hukuman gitu ya.
Jadi kebiasaan, kemudian perbuatan-perbuatan baik itu dibiasakan dengan cara cara menakut-nakuti ya, dengan cara menghukum jika tidak mau melakukan. Nah, cara-cara hukuman dengan menakut-nakuti dengan perilaku yang represif pimpinan terhadap para pelajar atau peserta didik yang tidak taat ini, itu hanya menimbulkan kedisiplinan yang semu gitu, ataupun ada kepatuhan itu kepatuhan yang buta. Artinya tidak dibangun secara kuat menjadi sebuah karakter yang sudah dipahami, yang sudah disadari, yang anak-anak itu sudah bisa menimbang gitu ya. Jadi ketika tidak ada aturan, ketika tidak ada hukuman, maka karakter asli si anak atau pelajar itu kembali tidak disiplin, kembali tidak patuh, kembali menyalahi aturan gitu. Karena apa? Ya tadi karena kepatuhan, ketaatan itu dilakukan karena takut dengan ancaman, takut dengan Oke. hukuman, takut dengan sanksi. Padahal mestinya pendidikan karakter itu harus dibangun melalui proses yang panjang, melalui perilaku-perilaku penyadaran, cara berpikir yang membuat anak-anak itu bisa paham tentang konsekuensi terhadap perilaku yang dia lakukan gitu. Oke. Contoh misalnya kenapa tidak boleh datang terlambat di sekolah misalnya, itu bukan karena takut dihukum, bukan takut karena adanya sanksi, tetapi mereka harus menyadari dan bisa berpikir secara logis ya tentang apa konsekuensi kalau Mhm. misalnya datang telat. Oke. Apakah ini merugikan dia sendiri atau teman-temannya yang lain. Jadi bagaimana kesadaran akan kedisiplinan, kesadaran patuh itu bukan karena ketakutan tapi harus harus berangkat dari pemahaman, nalar kritis dan juga konsekuensi-konsekuensi atas perbuatan yang dia lakukan. Nah, Mas Abdullah, kalau kita tahu bersama begitu ya, salah satu latar belakang kenapa Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi ini mengeluarkan surat edaran ini karena memang angka kenakalan remaja di Jawa Barat yang menurutnya ini semakin meningkat. Kita ketahui bersama ada masalah tawuran pelajar, kemudian ada fenomena geng motor begitu ya yang menjadi sejumlah contoh kenakalan remaja tidak hanya di Jawa Barat sebenarnya tetapi juga di beberapa wilayah di Indonesia. Nah, kalau tadi Anda menyebutkan metode menakut-nakuti itu sudah tidak relevan karena hanya menimbulkan kedisiplinan yang semu begitu. Lalu sebenarnya metode konkret seperti apa atau aturan seperti apa yang harus ditekankan supaya kedisiplinan yang jangka panjang itu bisa dicapai? Pembenahan ekosistem seperti apa yang secara konkret bisa dilakukan oleh pemerintah provinsi di Indonesia? Iya, jadi pendidikan karakter itu yang jelas tidak bisa dilakukan secara instan ya. Tidak bisa dengan cara menyederhanakan masalah. Jadi Hmm. pendidikan karakter itu yang dibangun adalah yang pertama sistemnya ya. Kalau misalnya di sekolah berarti sistem pendidikan yang ada di sekolah. Apakah hanya mengandalkan ya yang ada di sistem yang ada di sekolah atau bagaimana sekolah melibatkan orang tua yang ada di rumah, sekolah melibatkan masyarakat yang ada di sekitar sekolah, sekolah melibatkan peserta didik, sekolah melibatkan pimpinan-pimpinan dan juga stakeholder yang lainnya dalam konteks pendidikan karakter ini. Jadi ini tidak bisa disederhanakan atau dengan cara-cara yang instan hanya sekedar membatasi jam malam atau menggunakan jam pagi atau kemudian dididik secara khusus 1 minggu, 2 minggu itu nggak bisa gitu. Karena karakter itu dia harus kuat ya. Kemudian yang kedua itu harus didukung oleh sistem dan juga ekosistem gitu. Karena itu yang pertama yang harus dilakukan supaya metode ini kuat, bisa berhasil dan juga berkelanjutan, tidak dengan kepatuhan buta tadi. Yang pertama adalah harus memperkuat sistem pendidikan kita gitu. Nah, siapa saja yang ada dalam sistem pendidikan kita itu jelas. Misalnya di Jawa Barat, dalam konteks Jawa Barat, itu Indonesia punya rapor pendidikan. Ya. Rapor pendidikan itu sudah setidaknya bisa sebagai baseline awal ya, data awal untuk kita bisa lihat di Jawa Barat misalnya sekolah mana yang kualitasnya masih buruk gitu ya. Jadi ketika sekolah itu kualitasnya buruk itu pasti nanti akan kelihatan oh ternyata tenaga pendidik dan pendidikannya juga mutunya rendah, kepemimpinan kepala sekolahnya juga tidak baik.
kemudian bagaimana sekolah melibatkan orang tua, melibatkan masyarakat itu juga tidak ada sama sekali. Nah, karena itu maka harus ada perbaikan secara sistem. Jadi sekolah ini adalah lembaga yang di-create oleh pemerintah dengan APBN yang luar biasa besar, support dari baik APBN maupun APBD untuk tempat di mana pendidikan karakter gitu. Nah, ketika kita menemukan contoh misalnya di data itu menunjukkan ternyata guru-guru di Jawa Barat misalnya di sekolah mana itu petanya jelas, misalnya di daerah mana, sekolah mana yang guru-gurunya banyak terlibat dalam kasus kekerasan di sekolah. Ada kekerasan berbasis gender atau bullying atau kekerasan fisik dan seterusnya. Itu maka harus ada pembenahan di level gurunya gitu misalnya. Jadi di level gurunya harus ada pembenahan. Jadi apa yang dilakukan oleh pemerintah Jawa Barat untuk meningkatkan kualitas guru atau membenahi kualitas guru yang masih rendah ini. Karena Oke, itu pendampingannya berarti kan level pemberdayaannya kan di level guru gitu. Jadi guru harus diberdayakan. Oh ternyata sekolah yang karakternya buruk, yang tidak ada progres dalam penguatan karakter ini terkait erat dengan kepemimpinan kepala sekolah. Apa yang perlu diperbaiki dalam kepemimpinan kepala sekolah gitu. Jadi satu persatu itu harus dianalisis secara baik. mendalam. Jadi artinya Baik, nampaknya kami mengalami gangguan koneksi dengan Mas Abdullah. Terima kasih atas informasinya tadi Ketua Jaringan ataupun JPPI, Mas Abdullah Ubaid, atas waktunya malam ini untuk di CNN Indonesia Prime News.